Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ika Sari Suprapti akan memaparkan materi pertemuan yang kedua untuk sejarah peminatan kelas 11, yaitu mengenai pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Untuk kompetensi dasarnya, lihat menganalisis pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, untuk mengolah informasi tentang pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang kedua, menyajikan hasil analisis dan evaluasi mengenai pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini ada yang berupa pengaruh fisik dan non-fisik. Pengaruh fisik merupakan tinggalan dari zaman Hindu-Buddha yang dapat kita lihat secara fisik pada benda-benda masa kini. Sedangkan pengaruh non-fisik merupakan tinggalan yang mempengaruhi adat, pola pikir, ataupun perilaku pada masyarakat masa kini. Untuk pengaruh Hindu-Buddha di masa kini yang berupa fisik, yang pertama adalah wilayah Nusantara. Pada akhirnya, wilayah-wilayah kerajaan yang terbentuk pada masa itu membentuk wawasan tentang wilayah Nusantara yang sebagian besar menjadi negara Indonesia yang sekarang. Segi fisik yang kedua adalah seni bangunan atau arsitektur. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah seni bangunan. Salah satu hasil karyanya adalah candi. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak Hindu berfungsi sebagai makam, sementara candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Contoh candi bercorak Hindu adalah Candi Prambanan dan candi bercorak Buddha adalah Candi Borobudur. Selain pada bangunan candi, ternyata pengaruh arsitektur Hindu-Buddha juga dapat dilihat pada atap bangunan. Contohnya adalah Masjid Agung Demak yang menggunakan atap tumpang seperti pada pura. Lagi contoh seperti misalnya Masjid Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi. Masjid ini memiliki arsitektur seperti bangunan pada bangunan candi. Selain itu, pada bagian gerbangnya memiliki bentuk gapura jenis candi pintar. Untuk pengaruh non-fisik dari pengaruh Hindu-Buddha, yang pertama adalah sistem kepercayaan. Sebelum ajaran Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme, yaitu memuja roh nenek moyang, dan dinamisme, yaitu di mana kekuatan gaib berada di suatu benda-benda. Setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar ajaran Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha maupun Buddha telah mempertegas nilai-nilai moral yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintahan. Semula pemimpinnya adalah kepala suku. Setelah Hindu-Buddha masuk, pemimpinnya adalah raja. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari awal model kesukuan dan hidup berkelompok, kemudian berkembang menjadi konsep kemaharajaan dengan segala aturan dan keyakinan yang melekat padanya. Berbagai nama, gelar, dan jabatan yang berbau India digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Hindu-Buddha. Dengan konsep Dewa Raja yang dianut, lebih efektif untuk membangun sebuah kemaharajaan yang mendasarkan kekuasaan mutlak pada diri raja. Yang ketiga adalah teknologi perkapalan. Teknologi perkapalan semakin maju sejak masa Hindu-Buddha, khususnya Sriwijaya. Ciri khasnya antara lain adalah badan atau lambung kapal yang berbentuk seperti huruf V.
Ciri khas lainnya adalah bentuk haluan dan buritan yang simetris. Tidak ada sekat-sekat kedap air di bagian lambungnya. Tidak menggunakan paku besi dalam pembuatannya, serta kemudi berganda di kiri dan kanan buritan. Biasanya, kapal-kapal ini dibuat dengan teknik menyambung satu papan dengan papan lainnya, kemudian mengikatnya dengan tali ijuk. Kemudian untuk pengaruh yang keempat dari pengaruh Hindu-Buddha adalah navigasi pelayaran. Pelayaran bangsa Indonesia pada masa kuno bergantung pada sistem angin musim. Pengetahuan tentang angin darat dan angin laut penting bagi pelaut. Untuk mengetahui arah, pada siang hari para pelaut memanfaatkan matahari. Lalu di malam hari mereka menggunakan letak kelompok bintang tertentu di langit seperti bintang mayang, bintang biduk, dan sebagainya. Ya. Untuk pengaruh yang kelima adalah sistem pendidikan. Jika saat ini kamu banyak menemukan sekolah yang memiliki asrama, itu adalah salah satu warisan masa klasik. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan agama Buddhanya dan memiliki asrama adalah Sriwijaya. Saat itu, kerajaan Sriwijaya memiliki asrama atau mandala sebagai tempat untuk belajar ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya. Asrama biasanya terletak di sekitar kompleks candi dan digunakan oleh para murid. Untuk pengaruh yang keenam adalah bahasa dan sistem aksara. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Tidak hanya mengenal, tapi juga bisa membaca dan menulis. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan dalam seni sastra. Bahkan masa aksara merupakan masa yang menunjukkan dimulainya masyarakat Indonesia mengenal tulisan. Pada masa Hindu-Buddha, seni sastra berkembang seperti cerita Mahabharata dan Ramayana. Bahkan ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta, misalnya seperti Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa awal Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dari India, bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kaum pendeta. Bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu adalah bahasa Pali. Pada akhirnya, Sanskertalah yang banyak mempengaruhi bahasa Indonesia. Berikut beberapa kata yang telah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, seperti durhaka dari kata duraka, bahagia dari kata bahagia, manusia dari kata manusia, tirta berarti air, eka, dwi, tri berarti 1, 2, dan 3. Oke, untuk pengaruh yang keenam adalah perdagangan. Dalam dunia perdagangan pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan mata uang yang diciptakan di negaranya sendiri, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Karena sebelumnya transaksi masih bersifat barter. Kelemahan sistem barter adalah tidak semua barang yang ditukar belum tentu diperlukan oleh orang lain dan tidak memiliki standar baku. Untuk pengaruh yang ketujuh adalah upacara atau tradisi. Upacara atau tradisi di masa Hindu dan Buddha banyak yang bertahan hingga saat ini. Beberapa upacara atau tradisi yang bertahan hingga saat ini seperti upacara ngaben, tradisi potong gigi, hari raya Waisak ataupun wayang. Ngaben adalah upacara kematian dengan membakar mayatnya dan abunya dibuang ke laut. Tujuannya adalah untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Moksmatam Atmanam. Tradisi wayang juga masih bertahan hingga saat ini. Wayang mengalami percampuran dengan kebudayaan India melalui cerita-cerita seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelaran wayang hingga sekarang masih sering diadakan di Indonesia, mulai dari pagelaran wayang kulit,
maupun wayang golek. Untuk pengaruh yang kedelapan yaitu adalah sistem kalender atau penanggalan. Dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Perhitungan pada kalender Saka, 1 tahun Saka terdiri dari 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Oke, cukup sekian pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel milik saya ya, Ika Sari Sutarti, biar semakin berkembang dan terkenal.